lalu habis padahal baru gajian, penasaran gimana cara-cara orang Jepang bisa hemat banget dan tetap hidup nyaman? Yuk, gua kasih tahu rahasianya. Hey guys, selamat datang di channel gue. Kali ini kita bakal bahas cara keren orang Jep ngatur keuangan biar nggak boncos setiap akhir bulan. Dari catatan keuangan ala detektif, metode amplop yang bikin lo nggak kebablasan, sampai gaya hidup minimalis yang simple tapi mantap. Stay tuned, karena tips-tips ini bakal bikin hidup lo lebih teratur dan bebas dari stres keuangan. Let's go! Jadi gini nih, orang Jepang tuh punya cara keren buat ngatur keuangan yang disebut Horetsu. Ini tuh singkatan dari Horeiku, Renraku, sama Sudan. Masing-masing punya makna dan cara yang beda-beda. Yuk, kita kupas satu-satu. Ini tuh kayak lo harus rajin lapor ke diri sendiri tentang semua pengeluaran dan pemasukan lo. Jadi, misalnya lo beli kopi di kafe, catat tuh. Gajian, catat juga. Ini bikin lo lebih paham kemana aja uang lo mengalir. Jadi, gak ada tuh uang hilang tanpa jejak. Nah, ini lebih ke ngomongin keuangan sama orang terdekat, kayak keluarga atau pasangan. Jadi misalnya lo lagi hemat buat beli barang tertentu, kasih tahu mereka biar mereka paham dan dukung. Intinya biar nggak ada miskomunikasi dan semuanya transparan. Kalau lo lagi galau atau bingung soal keuangan, jangan ragu buat konsultasi. Entah itu sama teman yang lebih paham atau langsung ke ahli keuangan. Ini penting biar lo nggak salah langkah dan bisa dapat solusi yang tepat buat masalah lo. Dengan cara Horetsu ini, ngatur keuangan jadi lebih teratur dan jelas. Lo jadi bisa tahu kemana aja uang lo pergi, bisa ngomong terbuka soal uang, dan juga bisa dapat saran yang oke saat butuh. Mantap kan? Coba deh mulai praktikin. Dijamin keuangan lo bakal lebih sehat dan terarah. Pernah denger nggak sih tentang Kakeibo? Ini tuh cara klasik orang Jepang buat ngatur keuangan mereka. Jadi, Kakeibo itu kayak buku catatan keuangan rumah tangga. Mirip kayak jurnal harian, tapi isinya khusus buat uang masuk dan keluar. Nah, gimana cara kerjanya? 1. Catat semua pengeluaran. Setiap kali lo belanja atau keluar uang, langsung catat di Kakeibo. Misalnya beli boba, bayar listrik, beli pulsa, semuanya dicatat. Tujuannya biar lo tahu detail kemana aja uang lo lari. Ini ngebantu lo lebih sadar sama kebiasaan belanja lo. 2. Tulis pendapatan. Nggak cuma pengeluaran, tapi pemasukan juga wajib dicatat. Jadi pas gajian dapat bonus atau uang dari sumber lain, semua dicatat. Lo jadi bisa ngeliat total pendapatan dan bisa lebih gampang ngatur budget. 3. Evaluasi bulanan. Setiap akhir bulan, coba deh cek lagi Kakeibo lo. Lihat mana pengeluaran yang penting dan mana yang bisa dihemat. Dari situ lo bisa bikin rencana buat bulan depan. Misalnya, bulan ini kebanyakan jajan kopi, bulan depan bisa dikurangin. 4. Buat target menabung. Dengan Kakeibo, lo juga bisa nentuin target menabung. Jadi, tiap bulan coba sisihin sebagian dari pendapatan buat ditabung. Misalnya lo pengen beli gadget baru atau liburan, target ini bakal bantu lo mencapai tujuan finansial lo. Dengan pakai Kakeibo, ngatur keuangan jadi lebih rapi dan terarah. Lo jadi lebih paham kondisi keuangan sendiri, bisa nahan godaan belanja, dan punya tabungan buat keperluan masa depan. Coba deh praktekin, pasti berasa banget manfaatnya. Lo pernah dengar metode amplop? Ini cara orang Jepang buat ngatur pengeluaran biar nggak kebablasan. Simple banget, tapi ampuh buat kontrol uang lo. Gimana caranya? Siapin amplop. Jadi lo butuh beberapa amplop. Amplop ini nantinya bakal lo labelin sesuai kategori pengeluaran. Misalnya, makan, transportasi, hiburan, tabungan, dan lain-lain. 2. Bagi uang tiap bulan. Pas lo gajian, langsung bagi uang lo ke amplop-amplop tadi. Misalnya, lo anggarin 1 juta buat makan, 500.000 buat transportasi, 300.000 buat hiburan, dan seterusnya. Semua uang harus dimasukin ke amplop yang sesuai. 3. Belanja pakai amplop. Nah, kalau lo mau belanja atau bayar sesuatu, ambil uang dari amplop yang sesuai. Misalnya mau makan di luar, ambil dari amplop makan. Mau nonton bioskop, ambil dari amplop hiburan. Ini bikin lo lebih sadar sama pengeluaran dan gak gampang kebablasan. 4. Pantau sisa uang. Tiap kali lo ngambil uang dari amplop, lo bisa langsung lihat sisa uang yang ada. Jadi, kalau uang di amplop makan udah tipis, lo bakal lebih berhati-hati buat nggak sering makan di luar. Ini ngebantu lo buat tetap stick sama budget yang udah lo rencanain.
Pakai metode amplop ini, bikin lo lebih disiplin dan terarah dalam ngatur keuangan. Lo jadi lebih ngerti prioritas, nggak gampang tergoda buat belanja yang nggak perlu, dan pastinya bisa lebih hemat. Coba deh praktekin metode ini. Dijamin pengeluaran lo bakal lebih terkontrol. Orang Jepang tuh punya kebiasaan keren banget soal menabung. Mereka selalu utamain nabung dulu sebelum mikirin buat belanja yang lain. Gimana caranya biar lo bisa ngikutin gaya mereka? Simak nih. 1. Sisihin duit di awal. Begitu lo gajian, langsung sisihin sebagian buat ditabung. Jangan nunggu sisa akhir bulan, karena biasanya bakal habis duluan buat hal-hal nggak penting. Misalnya, targeting 20% dari gaji buat ditabung. Langsung pisahin deh. 2. Buat rekening khusus tabungan. Biar nabung lebih terarah, coba bikin rekening khusus yang cuma buat tabungan. Jadi duitnya nggak kecampur sama rekening buat sehari-hari. Lo juga nggak bakal kepikiran buat ambil-ambil uang tabungan seenaknya. Punya tujuan nabung yang jelas. Menabung bakal lebih semangat kalau lo punya tujuan yang jelas. Misalnya, lo pengen nabung buat beli motor, liburan ke luar negeri, atau sekadar punya dana darurat. Dengan tujuan yang jelas, lo jadi lebih termotivasi buat konsisten nabung. 4. Kurangi pengeluaran gak penting. Buat bisa nabung lebih banyak, coba deh kurangi pengeluaran yang gak penting. Misalnya, kurangi nongkrong di kafe, belanja barang-barang yang gak perlu, atau sering-sering pesan makanan online. Duitnya bisa dialihin buat nabung. Pakai aplikasi keuangan. Biar lebih mudah mantau tabungan, lo bisa pakai aplikasi keuangan. Banyak aplikasi yang bisa bantu lo catat pengeluaran, pemasukan, dan target tabungan. Jadi, lo bisa lebih disiplin dan ngelihat progres tabungan lo tiap bulan. Dengan prioritaskan menabung, lo bakal lebih siap menghadapi masa depan. Duit lo jadi lebih aman, dan lo juga punya cadangan buat keperluan mendadak. Mulai dari sekarang, coba deh sisihin sebagian dari gaji buat ditabung. Biar masa depan lo lebih cerah dan nggak ribet soal keuangan. Orang Jepang tuh terkenal banget dengan gaya hidup minimalis. Mereka cuma punya barang-barang yang beneran dibutuhin dan berkualitas, bukan cuma numpuk barang yang nggak penting. Gimana caranya biar lo bisa hidup minimalis juga? Simak nih. 1. Cuma beli yang beneran dibutuhin. Sebelum beli sesuatu, pikirin dulu apakah barang itu beneran lo butuhin atau cuma buat gaya-gayaan. Misalnya, lo mau beli baju baru, tanya diri sendiri, emang gue butuh baju baru? Atau ini cuma buat nambah-nambah koleksi? Dengan mindset ini, lo jadi lebih selektif dan hemat. 2. Hindari barang yang gampang rusak. Investasi di barang-barang yang berkualitas meski harganya lebih mahal. Barang yang berkualitas biasanya lebih tahan lama, jadi lo nggak perlu sering-sering beli baru. Misalnya, mending beli satu sepatu yang bagus dan awet daripada beli banyak tapi cepat rusak. 3. Declutter secara rutin. Rutin beres-beres dan singkirin barang-barang yang udah nggak lo pakai. Barang yang masih bagus bisa lo jual atau donasiin. Selain bikin rumah lo lebih rapi, lo juga bisa dapet tambahan uang atau bantu orang lain. 4. Kurangi belanja impulsif. Jangan gampang tergoda buat beli barang cuma karena diskon atau promo. Biasain buat bikin daftar belanja sebelum pergi ke toko atau buka aplikasi belanja online. Dengan begitu, lo bisa lebih fokus dan gak kalap belanja barang yang gak penting. 5. Fokus ke pengalaman, bukan barang. Gaya hidup minimalis juga ngajarin kita buat lebih fokus ke pengalaman daripada barang. Misalnya, daripada sering beli barang-barang baru, mending lo nabung buat traveling, makan di tempat yang enak, atau ikutan kegiatan seru yang bikin hidup lo lebih berwarna. Dengan hidup minimalis, lo nggak cuma hemat, tapi juga bikin hidup lo lebih simple dan bebas dari stres. Lo jadi lebih fokus ke hal-hal yang penting dan bermakna. Coba deh mulai dari sekarang, kurangi barang-barang yang nggak perlu, dan nikmati hidup yang lebih sederhana. Udah nonton video gue sampai habis? Gimana? Keren kan cara orang Jepang ngatur keuangan mereka? Jangan lupa praktekin Horetsu, Kakeibo, metode amplop, prioritaskan nabung, dan gaya hidup minimalis biar keuangan lo lebih teratur dan nggak boncos lagi. Kalau lo suka konten kayak gini, jangan lupa buat like, comment, dan share ke teman-teman lo biar mereka juga bisa belajar. Dan pastinya, subscribe channel ini biar lo nggak ketinggalan tips-tips keren lainnya. Follow juga sosial media gue buat update terbaru dan ngobrol-ngobrol seru bareng gue. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay smart, stay humble, and keep saving. Bye guys.